Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 20. Pukulan yang tepat mengenai kedua pergelangan tangannya itu hanya mampu membuat dua buah pistolnya terlempar, akan tetapi tidak melukainya. Cepat tubuhnya melompat ke belakang. Ketika dia mengangkat muka hendak melihat siapa penyerangnya, Aji sudah melompat. Tubuhnya berkelebat dan dia telah meninggalkan Jaluisa karena dia melihat amukan Aki Mahesasura yang merobohkan beberapa orang prajurit pengawal. Amukan Aki Mahesasura memang menggiriskan. Dengan tongkat ularnya, kakek ini menerjang puluhan orang prajurit pengawal. Melihat kakek ini tidak dapat terluka oleh anak panah mereka, para prajurit sudah menjadi panik. Mereka mencabut golok dan ada yang menggunakan tombak menyerang kakek tua renta itu, namun mata golok dan tombak pun tidak mampu melukai kulitnya. Sambil tertawa-tawa kakek itu menggerakkan tongkat ularnya dan banyak prajurit roboh bergelimpangan sambil menjerit-jerit kesakitan, tubuh mereka berkelojotan dan bekas bagian tubuh yang terkena sambaran tongkat ular. Kulitnya berubah menghitam yang makin lama menjadi semakin lebar. Ternyata senjata tongkat ular itu mengandung bisa yang amat ampuh. Dalam waktu beberapa menit saja, belasan orang prajurit pengawal berjatuhan dan berkelojotan dalam sekarat. Tiba-tiba ada angin menyambar dari samping. Kakek yang berpengalaman ini maklum bahwa ada serangan orang sakti. Dia melompat menghindar dan memutar tubuh. Kiranya yang menyerangnya dengan tamparan kuat itu hanyalah seorang pemuda tampan berpakaian sederhana, akan tetapi bukan Jatmika. Pemuda itu adalah Aji. Munding Hideung dan Munding Bodas adalah orang-orang sesat, akan tetapi ternyata gurunya bahkan lebih jahat lagi. Aki Mahesasura, Andika yang sudah tua renta kenapa tidak mencari jalan terang agar kelak kepulanganmu ke alam baka tidak akan tersesat ke neraka jahanam? Kata Aji sambil memandang dengan sinar mata mencorong. Melihat kakek itu menghadapi pemuda yang tadi memimpin mereka dan mengatur siasat, para prajurit pengawal timbul kembali keberanian mereka. Dua orang melompat dan menubruk dari belakang, menusukkan tombak mereka ke arah punggung Aki Mahesasura. Asgrih! Kakek itu mengeluarkan gerangan seperti seekor binatang buas, tubuhnya membalik, tongkatnya menyambar dan dua batang tombak itu kini bertemu dengan dadanya dan kedua senjata itu patah. Tongkat ular menyambar mengenai dua orang penyerangnya yang segera terpelanting roboh dan berkelojotan. Semua mundur, serbu anak buah gerombolan pemberontak. Biar aku yang melawan kekek ini. Bentak Aji dan para prajurit itu sadar bahwa mereka bukanlah tandingan kakek itu. Kembali mereka menyusup mencari perlindungan ketika sisa anak buah gerombolan menembaki mereka. Kini tanpa dikomando, para prajurit pengawal mengerti bagaimana caranya menghadapi musuh yang bersenjata api itu. Pada saat letusan berhenti dan musuh sibuk mengisi peluru, mereka menyerang dengan anak panah. Bahkan kemudian setelah dekat, mereka menyerbu dengan senjata tombak dan golok. Terjadi pertempuran berdarah. Anak buah gerombolan kini tidak sempat lagi menggunakan bedil. Mereka pun mencabut golok dan melawan dengan senjata itu, namun jumlah mereka jauh berbeda. Kalau pasukan pengawal masih memiliki sisa anak buah sebanyak 60 orang, pihak pemberontak kini tinggal 20 orang saja. Melihat Aji melompat pergi, Tumenggung Jaluisa cepat melompat ke arah di mana dua buah pistolnya terlempar. Akan tetapi ketika dia tiba di situ, dua buah pistolnya itu telah diinjak oleh dua orang yang bukan lain adalah Jatmika dan Eulis. Hi, pengkhianat pemberontak, kamu mencari ini? Eulis hendak membanting kakinya untuk menginjak hancur pistol yang berada di bawah kakinya. Jangan injak, Nimas. Jatmika memperingatkan sehingga gadis itu terkejut dan tidak jadi membanting kaki ke atas pistol itu. Jatmika takut kalau pistol yang diinjak itu akan meledak. Dia lalu membungkuk dan memungut dua buah pistol itu, tersenyum mengejek kepada Tumenggung Jaluisa. Senjata jahanam pemberian Belanda inikah yang kau cari, Tumenggung Jaluisa? Setelah berkata demikian, Jatmika mengerahkan tenaga dan melontarkan dua buah pistol itu ke arah sungai yang berada di bawah tebing. Keparat!
Tumenggung Jaluisa marah bukan main melihat dua buah pistol kesayangan dan andalannya dibuang dan lenyap ke bawah tebing. Dia mencabut goloknya yang mengkilat saking tajamnya. Kalian telah mengkhianatiku. Sekarang aku menyesal mengapa tidak dari kemarin kalian kubunuh. Akan tetapi aku belum terlambat. Bersiaplah kalian untuk mampus. Haiyit. Tumenggung itu melompat seperti seekor singa kelaparan, menerkam dan menerjang kedua orang muda itu dengan sambaran goloknya yang berubah menjadi sinar putih bergulung-gulung. Namun, Jatmika dan Eulis sudah siap siaga. Mereka melompat ke belakang sehingga sambaran golok itu luput. Melihat keris pusakanya Kiai Cubruk kini terselip di pinggang Tumenggung Jaluisa, Jatmika berseru nyaring. Manusia curang! Kalau engkau memang gagah perkasa, kembalikan keris pusakaku kepadaku, baru kita bertanding sampai seorang di antara kita mati. Akan tetapi seruan Jatmika ini seperti mengingatkan Tumenggung itu akan pusaka yang dirampasnya dan yang kini berada di pinggangnya. Hah, kau menginginkan keris ini? Baik, siapkan dadamu dan keris ini akan kukembalikan padamu. Tangan kirinya mencabut keris pusaka itu dan kini dengan buas dia menggerakkan golok dan keris untuk menyerang Kalang Kabut. Tadi Jatmika dan Eulis sudah memungut sepotong ranting kayu sebesar lengan mereka, sepanjang kurang lebih 1 meter dan dengan senjata sederhana ini mereka menghadapi serangan golok dan keris itu. Tentu saja pemuda dan gadis perkasa itu bersikap hati-hati sekali, tidak membiarkan senjata mereka bertemu langsung dengan golok lawan karena kalau hal itu terjadi, tentu ranting kayu di tangan mereka akan terpotong. Mereka berdua lebih banyak mengandalkan kelincahan gerakan mereka yang ditunjang ilmu meringankan tubuh Bayu Sakti. Terjadilah perkelahian yang seru, akan tetapi kini Jatmika dan Eulis lebih banyak menyerang dengan tongkat ranting kayu mereka. Biarpun hanya ranting kayu, namun karena ditunjang tenaga sakti yang amat kuat, maka senjata sederhana itu menjadi senjata yang ampuh sekali. Tumenggung Jaluisa maklum akan hal ini, maka dia pun berusaha keras agar jangan sampai terkena senjata dua orang pengeroyoknya. Apalagi ketika Jatmika dan Eulis menyeling serangan tongkat mereka dengan pukulan Aji Margopati, jalan maut, yang dahsyat bukan main. Tumenggung yang tangguh itu terkejut dan mulailah dia terdesak hebat. Sementara itu Aji sudah saling berhadapan dengan Aki Mahesasura. Tidak ada seorang pun dari kedua pihak berani membantu. Mereka berdua berdiri saling pandang. Kakek itu bertopang pada tongkat ularnya dan sepasang alis putih yang tipis itu berkerut-kerut. Hidungnya kembang kempis karena kakek tua renta itu tadi mengamuk sehingga napasnya memburu. Mulut dengan bibir yang tebal itu agak menyeringai, dan dari sepasang matanya menyambar sepasang sinar yang amat berwibawa dan berpengaruh. Di lain pihak, berdiri dalam jarak 2 meter, Aji berdiri dengan tegak dan kedua tangannya tergantung santai di kanan kirinya, sepasang matanya juga memandang wajah kakek itu dan menyambut serangan. Sinar mata lawan itu dengan berani. Iya. Biarpun kedua orang itu hanya berdiri saling pandang tanpa bergerak atau mengeluarkan kata-kata, namun sebenarnya mereka sedang mengadu kekuatan melalui sinar matanya. Sepasang mata seekor kucing candamawa mampu menjatuhkan seekor cecak yang sedang merayap di atas dinding atau mampu membuat seekor tikus yang tengah berlari menjadi lumpuh hanya dengan pandang matanya. Maka Aki Mahesasura ini pun mampu menyerang dan melumpuhkan lawan hanya dengan kekuatan sinar matanya yang lebih dahsyat daripada sinar mata seekor kucing candamawa. Begitu bertemu dan beradu pandang Aji sudah merasakan serangan dahsyat melalui sinar mata itu. Namun dia bersikap tenang saja dan memperkuat penyerahannya kepada kekuasaan Gusti Allah. Penyerahan total ini mendatangkan kekuasaan Gusti Allah yang melindungi jiwanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya sehingga sebuah kekuatan mujizat terbentuk. Aji hanya tinggal mengerahkan kekuatan ini melalui pandang matanya menyambut serangan sinar mata Aki Mahesasura. Kakek itu mengeluh dan mengerahkan seluruh tenaga batinnya untuk memperkuat serangan sinar matanya. Akan tetapi dia merasa seolah kekuatan sihir matanya itu bertemu dengan kekuatan yang maha dahsyat. Hal ini tidaklah aneh karena dia menentang sumber dari segala kekuatan yang telah menyusup ke dalam diri Lindu Aji,
Kakek itu seperti kebanyakan orang sakti mandraguna yang lain, memperoleh kekuatan ajaibnya melalui segala cara, penyiksaan diri, penyembahan berhala, dan segala macam cara sesat lain lagi. Karena itu seperti kebanyakan orang, dia mendapatkan aji-ajinya dari kekuasaan gelap sehingga ilmu-ilmunya adalah ilmu hitam yang berasal dari kekuatan iblis dan setan. Memang bagi manusia biasa, kekuatan yang berasal dari kuasa gelap ini luar biasa dan dahsyat sekali sehingga menakutkan. Ilmu-ilmu hitam ini biasa dipergunakan oleh manusia sesat untuk sarana mencapai semua keinginannya, memuaskan semua gejolak nafsunya, dan akibatnya biasanya hanya menguntungkan diri sendiri merugikan orang lain, atau menyenangkan diri sendiri menyusahkan orang lain. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, ilmu hitam dari kekuasaan gelap atau iblis inilah yang menjadi sumber dari segala macam kejahatan seperti santet, tenung, sihir dan segala macam ilmu aneh yang menjadi alat bagi manusia sesat melakukan perbuatan jahat. Kekuasaan gelap ini pula yang terkadang dimiliki beberapa orang dukun. Mereka ini menggunakan kekuatan yang timbul dari kekuasaan gelap untuk membantu orang-orang, dengan imbalan yang menyenangkan tentu saja, untuk mencari pesugihan, kenaikan pangkat, atau untuk memikat seorang wanita yang diinginkannya dan banyak lagi perbuatan-perbuatan sesat yang haram dilakukan manusia baik-baik karena semua perbuatan itu tujuannya hanya memuaskan nafsu sendiri dengan merugikan orang lain. Manusia yang suka mencari kesenangan melalui cara ini akhirnya akan terjerumus ke dalam perangkap iblis, menjadi budak setan. Bukan hal yang tidak mungkin bahwa nafsu keinginannya yang bersifat kedagingan dan duniawi itu dapat diperoleh, akan tetapi mungkin di luar kesadarannya, dia telah terikat dan dijadikan budak iblis. Iblis tidak pernah memberi anugerah. Yang dapat diberikannya hanyalah semacam jual beli. Dan setiap orang yang telah memanfaatkan jasanya, sudah pasti harus membelinya dengan pengorbanan tertentu. Dan biasanya, pengorbanan yang diberikan itu tidak sepadan dengan yang diterimanya. Pengorbanannya jauh lebih hebat dan mengerikan. Berbeda dengan kekuatan yang didapatkan manusia dengan penyerahan diri kepada Gusti Allah. Apa yang didapatkan ini merupakan anugerah, merupakan tuntunan, bimbingan, suatu agerah karena manusia itu telah mencapai tingkat keimanan yang paling dalam yaitu penyerahan diri sepenuhnya, penyerahan dengan tawakal, ikhlas dan taat. Demikianlah, tidak mengherankan ketika Aki Mahesasura mengerahkan kekuatan ilmu hitamnya, dia merasa seolah sinar lampu bertemu sinar matahari, seperti air bertemu samudra. Dia tidak tahan lagi dan melangkah mundur sambil memejamkan matanya. Kekuatan sinar matanya yang dipergunakan untuk menyerang tadi terasa seperti membalik dan menghantam dirinya sendiri. Terpaksa Aki Mahesasura memejamkan kedua matanya dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Namun karena dia memang sakti dan kuat, dia dapat memulihkan keadaannya. Tidak, dia sama sekali tidak merasa kalah. Orang seperti kakek ini yang merasa telah memiliki kedikdayaan, mempunyai kemampuan tinggi dan merasa dirinya sakti mandraguna, tidak mengenal perasaan mengaku kalah atau mengaku salah. Dia merasa dirinya paling pintar. Ini merupakan kelemahan kebanyakan manusia, yakni merasa dirinya paling pintar. Padahal, mengaku diri pintar adalah suatu kebodohan besar. Karena pengakuan atau perasaan diri sendiri pintar ini menutup semua kemungkinan untuk mencapai pengertian lebih banyak. Seolah sebuah gelas yang sudah penuh, bagaimana dapat menampung air dari luar? Beruntunglah dia yang dengan tulus ikhlas mengaku dirinya masih bodoh, bagaikan gelas yang masih belum penuh sehingga dapat menerima pengisian dari luar sehingga isinya bertambah-tambah. Orang yang mengaku dirinya pintar, sesungguhnya hanyalah kemintar, sok pintar. Cobalah tanya kepada orang yang sok pintar itu, berapa helai sih jumlah kumis atau jenggotnya? Dia tidak akan mampu menjawab. Menghitung jenggot sendiri saja tidak mampu kok berani mengaku pintar. Menggelikan dan lucu yang membuat kita senyum masam. Seperti juga tidak ada manusia sempurna, juga tidak ada manusia pintar. Mungkin dia pintar dalam satu hal, akan tetapi bodoh dalam lain hal. Yang maha pintar hanyalah Gusti Allah. Yang maha sempurna hanyalah Gusti Allah.
bahkan sekelumit kepintaran yang dimiliki manusia juga anugerah Gusti Allah. Aki Mahesasura tidak merasa kalah, bahkan menjadi penasaran dan marah bukan main. Mana dia kalah oleh seorang pemuda, ingusan. Akan tetapi dia ingin tahu juga siapa pemuda yang mampu menahan serangan sinar matanya itu. Bocah keparat yang berani melawan Aki Mahesasura. Mengakulah, siapa namamu agar jangan engkau mati tanpa meninggalkan nama. Aki Mahesasura, orang tuaku memberiku nama Lindu Aji. Jawab Aji sejujurnya tanpa maksud merendahkan atau mengagungkan diri dengan nama itu. Akan tetapi jawaban yang jujur itu malah membuat kakek itu membelalakan matanya dengan jantungnya berdebar keras. Teringat dia akan mendiang gurunya, Resi Mahesa Badak yang pernah memperingatkannya. Awaslah kalau engkau bertemu seorang manusia yang namanya menggetarkan bumi, karena dia itu memiliki anindiguna, keunggulan sempurna, dan karenanya dia aniwirya, tidak dapat dilawan, memiliki siung, taring, sang batara kala. Maka, jauhilah dan jangan dilawan. Dasar manusia yang sudah menjadi budak nafsu, Aki Mahesasura yang sombong dan merasa diri sendiri terpandai itu sama sekali tidak terpengaruh pesan gurunya itu. Dia tetap tidak sudi mengaku kalah terhadap seorang pemuda kencur. Sepandai-pandainya pemuda itu, bagaimana mungkin dapat mengalahkannya? Waktu yang dia pergunakan untuk berjerih payah mempelajari dan mengumpulkan semua ilmu itu, masih lebih banyak daripada usia bocah di depannya itu. Karena itu dia merasa yakin bahwa dia pasti akan dapat mengalahkan dan membunuh pemuda yang lancang berani menentangnya itu. Lindu Aji, engkau lihat, apa yang kupegang ini? Bentaknya sambil mengangkat tongkat ularnya ke atas. Aji merasa betapa dalam suara kakek itu terkandung getaran yang amat kuat, maka maklumlah dia bahwa kakek itu hendak menyerang. Melalui suaranya yang mengandung hawa sakti. Dia masih bersikap tenang ketika memandang tongkat itu dan berkata tanpa nada mengejek. Aki Mahesasura, aku melihat engkau memegang sebuah bangkai ular kering yang kau jadikan tongkat. Wah! Sudah butakah matamu? Pusaka Sarpa Sakti ini memiliki kesaktian Kalabahni Sanghara, penumpasan dengan api maut. Siapa berani melawan akan dihancur binasakan. Karena itu aku perintahkan kamu, hei Lindu Aji, berlututlah dan menyembahlah engkau agar terbebas dari kehancuran. Dalam suara Aki Mahesasura, terutama sekali dalam kalimat terakhir, terkandung getaran yang teramat kuat, yang seolah mendatangkan tangan tak tampak yang menekan dan memaksa Lindu Aji untuk bertekuk lutut. Namun, segera pemuda yang merasakan pengaruh sihir itu berzikir menyebut nama Allah berulang-ulang sesuai dengan detak jantung dan pernapasannya. Muncullah kekuatan baru dalam dirinya dan rasa tertekan tadi pun lenyap, bahkan dia mengangkat muka memandang Aki Mahesasura yang masih mengangkat tongkat ularnya ke atas dan memandang kepadanya sambil menggerak-gerakkan tongkat itu yang seolah menjadi hidup kembali. Hentikan badutanmu itu, Aki. Tidak ada gunanya sama sekali. Kata Aji dengan tenang. Aki Mahesasura kembali tertegun. Pemuda itu sama sekali tidak terpengaruh. Sedikit pun tidak. Heran sekali dia. Padahal, belum pernah ada orang yang mampu menolak serangan sihir melalui suaranya itu semudah itu. Engkau berani, ya. Lihat sekarang serangan halilintar dari tongkat pusakaku. Dia mengangkat tongkat itu ke atas. Kepala ular kering itu berada di atas dan ekornya di bawah. Yaah! Kakek itu mengeluarkan teriakan melengking dan tiba-tiba dari moncong ular kering yang terbuka itu menyambar keluar sinar kehijauan, meluncur ke arah kepala Aji. Pemuda ini sudah siap, baik batiniah maupun lahiriah. Jiwanya menyerah sepenuhnya kepada kekuasaan Gusti Allah sedangkan raganya selalu siap untuk menjaga diri, berusaha sekuat kemampuannya untuk menyelamatkan dirinya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah Alap-Alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.